Baru 1 hari nih, belum 1 hari, baru setengah hari. Mari semangat. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Baik kawan-kawan. Tadi di awal sudah banyak orator yang menyampaikan pandangannya terhadap duduk persoalan kita hari ini di depan PT Victory Cigilu Indonesia. Dan saya rasa juga kawan-kawan sudah sama-sama mengetahui apa yang menjadi substansi permasalahan yang saat ini, yang akhirnya mengharuskan kita berada dan duduk beramai-ramai di depan PT Victory Cigilu Indonesia. Saya nggak mau langsung kepada duduk persoalan, tapi ini adalah dampak besar daripada kebijakan pemerintah yang selalu tidak berpihak kepada rakyat kecil, terkhususnya kaum buruh. Kenapa seperti itu? Sama-sama kita ketahui bersama, semenjak rezim Jokowi tidak ada satu kebijakan pun yang berpihak kepada rakyat kecil, terkhusus kaum buruh. Kawan-kawan juga tahu di sini sampai hari ini Undang-Undang Cipta Kerja masih menghantui kita selaku kaum buruh, yang kemudian berdampak kepada SK Gubernur 1,64. Apakah itu angka yang realistis buat kaum buruh? Apakah itu angka yang layak untuk kaum buruh? Lantas kenapa sampai saat ini PT Victory Cigilu Indonesia tidak dapat memenuhi itu? Sedangkan kalau kita lihat realitas kebutuhan pokok yang terus membumbung tinggi, berbanding jauh dengan bagaimana kehidupan sehari-hari kaum buruh, di mana kaum buruh harus terus bertahan hidup dengan beberapa bahan pokok yang naik, kontrakan yang naik. Siapa yang bilang hari ini Indonesia sudah sejahtera? Siapa yang bilang negara ini hari ini sudah sejahtera? Siapa yang bilang? Hari ini perjuangan kita saya pastikan akan sangat berat. Kenapa saya sampaikan sangat berat? Karena hari ini kondisi negara kita berada dalam cengkraman oligarki, kawan-kawan. Bukan pemerintah lagi yang kita lawan, tapi pemerintah sudah berkonsolidasi kepada seluruh pengusaha yang ada di Indonesia untuk membuat kebijakan yang tidak berpihak kepada kaum buruh. Betul tidak, kawan-kawan? Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Beberapa kali kita melakukan aksi perlawanan kepada kantor gubernur untuk bagaimana gubernur dapat berpihak kepada rakyat. Sebelum kita melakukan aksi unjuk rasa di kantor gubernur, kita sudah tahu bahwa gubernur atau PJ tidak bisa menetapkan selain daripada gubernur definitif atau yang dipilih oleh rakyat. Dan juga kita tahu bahwa Dewan Perwakilan Rakyat yang hari ini duduk di kursi kekuasaannya, tidak satu orang pun berpihak kepada kita selaku kaum buruh. Hari ini adalah aksi pembuka. Saya sampaikan bahwa hari ini adalah aksi pemantik untuk bagaimana kita terus bisa melakukan agitasi dan juga konsolidasi kepada teman-teman kita yang hari ini masih bercucuran keringat di balik tembok produksinya. Kita harus bisa mengkonsolidasikan mereka agar turun bersama, tidak menitipkan nasib di dalam tembok-tembok produksi. Kita sudah mengirimkan surat pemberitahuan sampai dengan tanggal 24. Kita masih punya banyak waktu untuk bagaimana bisa terus berkonsolidasi dengan kawan-kawan dan menyadarkan, karena angka 1,64 yang kita perselisihkan, selisihnya hanya 30.000, kawan-kawan. Kita hanya terjebak dalam ekonomi politik kapitalis yang terus digagas oleh pemerintah dan juga pengusaha, kawan-kawan, melalui Apindonya, melalui beberapa organisasinya. Riset sudah banyak dilakukan oleh beberapa lembaga bahwa upah di Indonesia ini sangat jelas. Bahkan Bank Dunia atau World Bank mengeluarkan data bahwa upah minimum yang ada di Indonesia ini berada di ambang batas kemiskinan, kawan-kawan. Kita masih berbeda jauh dengan Pakistan, kita masih berbeda jauh dengan Vietnam. Lantas siapa yang bilang hari ini Indonesia sudah sejahtera? Apakah pada saat kita melakukan perlawanan beberapa ancaman dari perusahaan, siapa yang bisa menjamin jika kita tidak melakukan perlawanan, perusahaan tidak ada lokasi? Siapa yang akan menjamin jika kita tidak melakukan perjuangan, perusahaan tidak akan ekspansi? Ada tidak yang bisa menjamin? Tidak ada, kawan-kawan. Yang kita perselisihkan hari ini hanya sebatas 30.000, kawan-kawan. Itu pun tidak bisa menutupi dengan kenaikan bahan pokok yang lain. Jadi hari ini terpaksa kaum buruh menurunkan kualitasnya dalam memenuhi
kebutuhannya hidupnya sehari-hari, kawan-kawan. Tidak ada satu orang anak buruh pun yang merasakan pendidikan seperti anak pengusaha, bisa mendapatkan pendidikan sekelas internasional. Kita hanya bisa menyekolahkan anak kita di sekolah-sekolah negeri yang gratis. Perlu kawan-kawan ketahui juga bahwa di Indonesia ini buruh pendapatannya tunggal hanya satu. Namun untuk beberapa hal seperti negara-negara lain yang dijamin oleh pemerintahnya, kalau kita tetap terus membayar BPJS, terus membayar pendidikan, membayar transportasi, tidak seperti di negara-negara lain. Di negara lain walaupun pendapatannya tunggal, tapi transportasinya sudah dijamin pemerintah, pendidikannya sudah dijamin oleh pemerintah, kesehatannya pun sudah dijamin oleh pemerintah. Siapa yang bilang upah buruh lajang ini sudah sesuai dengan kebutuhan hidup layak? Permenaker 18 mengatur sebanyak 64 item kebutuhan hidup layak. Itu pun item atau variabel yang tertuang dalam peraturan tersebut bukan kita yang menentukan, tapi pemerintah. Hari ini kita meminta kepada manajemen Victoris Indonesia untuk membuka hati nuraninya terhadap kepentingan semua karyawannya dan juga kesejahteraan karyawannya. Jika memang ini tidak direalisasikan, maka kita nyatakan dengan tegas, kita akan terus mengibarkan bendera perlawanan atas segala macam bentuk ketidakadilan dan juga penindasan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.